Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia yang beranggotakan Muhammad Zahfal Hanan, Tio Marji Ananta, dan saya sendiri Ninis Rahmawati. Kali ini kami akan memaparkan materi yang mengenai sintaksis, yaitu tata bahasa tradisional. Yang pertama, pengertian. Tata bahasa tradisional adalah suatu istilah yang kerap kali digunakan untuk meringkaskan jajaran sikap-sikap dan metode-metode yang dijumpai pada masa studi gramatikal sebelum kedatangan atau munculnya ilmu linguistik. Baik, berikutnya adalah dasar analisis tata bahasa tradisional. Mendasarkan pada kaidah bahasa lain, terutama Yunani, Romawi, dan Latin, semua maklum bahwa karakteristik bahasa Indonesia tidak sama dengan bahasa-bahasa tersebut. Terutama bahasa Yunani, Romawi, dan Latin tergolong bahasa yang deklinatif, yaitu yang perubahan katanya menunjukkan kategori, kasus, jumlah, atau jenisnya. Rida laksana pada tahun 1984. Sedangkan bahasa Indonesia tergolong sebagai bahasa intelektif, yaitu perubahan bentuk katanya menunjukkan hubungan gramatikal. Rida laksana 1984. Oleh karena itu, analisis yang demikian akan menjumpai berbagai kesulitan. Selanjutnya, ciri-ciri aliran tradisional menurut Abdul Qair dalam Tasliyati menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik. Yang pertama, bertolak dari pola pikir secara filosofis. Yang kedua, tidak membedakan bahasa, ujaran, dan tulisan. Yang ketiga, senang bermain dengan definisi. Yang keempat, pemakaian bahasa berkiblat pada kaidah atau pola. Yang kelima, level-level gramatik belum didata secara rapi. Yang terakhir adalah tata bahasa didominasi oleh jenis kata. Nah, tokoh-tokoh aliran linguistik tradisional. Tokoh-tokoh aliran linguistik tradisional pada zaman Yunani ada Kaum Sophis, muncul pada abad ke-5 sebelum Masehi, antara lain Protagoras dan Georgias. Yang kedua ada Plato pada tahun 429 sampai 347 sebelum Masehi. Selanjutnya ada Aristoteles pada 384 sampai 322 sebelum Masehi, dan yang terakhir ada Kaum Stoik. Kelebihan aliran tradisional antara lain yaitu yang pertama yaitu teori tradisional lebih tahan lama karena pola pikir aliran ini bertolak pada filsafat. Yang kedua yaitu aliran ini berkiblat pada bahasa tulis baku, maka keteraturan penggunaan bahasa bagi penganutnya amat dibanggakan. Yang ketiga yaitu adalah aliran tradisional menjadikan penganutnya memiliki pengetahuan tata bahasa yang cukup tinggi. Yang keempat yaitu adalah aliran ini memberikan kontribusi terhadap penegakan prinsip yang benar adalah benar walaupun tidak umum, dan yang salah adalah salah. Kekurangan aliran tradisional antara lain yang pertama yaitu adalah teori tradisional belum dapat membedakan bahasa, ujaran, dan tulisan. Selanjutnya yaitu adalah teori ini tidak pernah memberikan contoh yang dianalisis kemudian disimpulkan, memahami istilah dengan definisi dan menghafal. Yang ketiga yaitu adalah siswa pandai teori dan menghafal tapi tidak mahir berbicara dalam kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu adalah objek kajian huruf, kata, kalimat hanya sampai pada kalimat sehingga tidak memungkinkan menyentuh aspek komunikatif. Yang selanjutnya itu adalah pemberian bahasa hanya berdasarkan pada bahasa tulis baku, padahal hal ini hanya sebagian dari ragam bahasa yang ada. Yang selanjutnya yaitu adalah permasalahan tata bahasanya didominasi jenis kata sehingga ruang lingkupnya masih sangat sempit. Yang terakhir itu adalah pemberian bahasa Latin dengan pola bahasa Indonesia sangat berbeda. Kesimpulannya yaitu adalah berdasarkan pada kaidah bahasa lain terutama Yunani, Romawi, dan Latin, teori tradisional lebih tahan lama karena pola pikir aliran ini bertolak pada filsafat. Aliran ini berkiblat pada bahasa tulis baku, maka keteraturan penggunaan bahasa bagi penganutnya amat dibanggakan. Aliran tradisional menjadikan penganutnya memiliki pengetahuan tata bahasa yang cukup tinggi. Teori tradisional belum dapat membedakan bahasa, ujaran, dan tulisan. Pemberian bahasa hanya berdasarkan pada bahasa tulis baku, padahal hal ini hanya sebagian dari ragam bahasa yang ada. Permasalahan tata bahasanya didominasi jenis kata sehingga ruang lingkupnya masih sangat sempit. Pemberian bahasa Latin dengan pola bahasa Indonesia sangat berbeda. Sekian, terima kasih.